Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rusmala dengan NIM 222111049. Dalam video ini saya akan mempresentasikan salah satu bagian dari program pengolahan citra digital berbasis GUI di MATLAB, yaitu fungsi input gambar. Jadi saat tombol input gambar ditekan, program menjalankan fungsi pass button callback ini. Kemudian fungsi GUI digunakan untuk jendela file explorer agar pengguna bisa memilih file gambar seperti PNG, JPG, dan BMP. Kemudian hasilnya itu disimpan di file atau path ini. Kemudian di sini program mengecek apakah pengguna membatalkan pemilihan file. Jika ya, maka proses dihentikan dengan return. Kemudian full file ini menggabungkan nama folder dan nama file jadi satu path lengkap. Lalu mRead ini membaca gambar dari path tersebut dan menyimpannya dalam variabel img. Gambar yang sudah dibaca dan diubah ukurannya menjadi 256 kali 256 piksel menggunakan fungsi imRes size ini. Tujuannya supaya semua gambar berukuran seragam untuk proses berikutnya. Kemudian akses handles.axel1 ini digunakan untuk memilih panel tampilan pertama di GUI. Lalu InShow ini akan menampilkan gambar yang sudah dimuat tadi di panel tersebut. Kemudian gambar yang dimasukkan dalam di handles, gambar yang dimasukkan disimpan di variabel handles img ini. Kemudian get data ini digunakan untuk menyimpan semua perubahan pada GUI sehingga data ini bisa diakses lagi oleh tombol-tombol lain seperti median, filter, grayscale, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya itu, jadi fungsi untuk pass button ini yang pertama itu adalah memilih file gambar, kedua itu membaca dan mengatur ukurannya, yang ketiga itu menampilkan ke layar GUI, dan yang terakhir itu menyimpan gambar proses selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari tombol median filter. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmala S dengan NIM 222231111. Dan saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Baik, mungkin langsung saja. Itu di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari tombol median filter tersebut. Baris pertama di sini itu berfungsi untuk mengecek apakah gambar sudah dimasukkan atau belum. Terus yang kedua, di sini baris kedua, jika gambar belum dimasukkan, maka muncul pesan atau akan muncul peringatan. Peringatannya itu seperti ini, silakan input gambar terlebih dahulu. Dan programnya itu akan berhenti agar prosesnya tidak dilanjutkan. Kemudian baris ketiga di sini itu gambar yang telah dimasukkan tadi akan diubah dari gambar berwarna menjadi grayscale atau abu-abu. Karena median filter ini bekerja pada gambar abu-abu. Setelah itu baris keempat di sini itu gambar grayscale-nya akan diproses menggunakan median filter ukuran 3x3. Ukuran 3x3 yang berfungsi untuk menghilangkan noise atau bintik-bintik pada gambar. Selanjutnya baris kelima. Baris ini digunakan untuk mengatur hasilnya ditampilkan di kotak gambar kedua yang ada pada tampilan GUI, atau di sini ada akses kedua. Selanjutnya di sini baris keenam. Baris keenam ini dia untuk menampilkan gambar hasil median filter ke dalam GUI. Terus selanjutnya ada baris ketujuh. Baris ketujuh di sini dia hasil gambarnya itu akan tersimpan ke dalam variabel handles median. Di sini dia akan tersimpan agar dapat digunakan pada proses berikutnya. Kemudian ada baris terakhir yaitu baris ke-8. Di sini itu ada GUI data. GUI data di sini digunakan untuk menyimpan dan juga memperbarui data di dalam GUI sehingga semua perubahan yang dilakukan ini dapat tersimpan. Jadi kesimpulannya itu median filter ini berfungsi untuk menghilangkan noise pada gambar dengan cara mengubah gambar menjadi grayscale atau abu-abu, lalu memprosesnya menggunakan filter 3x3, dan hasilnya ini akan ditampilkan serta disimpan untuk proses selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya
Jelaskan mengenai median filter. Di sini saya akan menjelaskan pada tahap selanjutnya, yaitu konvolusi Banner. Pada fungsi ini dijalankan saat simbol ketiga di GUI ditekan. Nah, tujuannya itu untuk mendeteksi tepi gambar setelah dilakukan filter median. Selanjutnya, kita akan cek apakah gambar itu sudah difilter. Nah, kalau memang sudah difilter, maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi jika memang belum difilter, maka diberi pemberitahuan untuk melakukan median filter terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan filter pendeteksi tepi pada kernel. Pada kernel ini, itu baris ini membuat fitur khusus untuk mendeteksi tepi gambar. Contohnya itu seperti membuat garis-garis sampai membentuk suatu gambar. Nah, selanjutnya kita akan menyesuaikan hasil supaya bisa dilihat dengan jelas. Di sini kita akan melihat hasilnya, di mana hasilnya itu dibuat ke skala abu-abu dari 0 sampai 1, itu supaya bisa ditampilkan. Dan kontraksnya itu diperkuat supaya lebih tajam dan lebih jelas lagi. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya itu kita gunakan yang ini sampai ini. Kita gunakan kode ini, access tree ini. Itu untuk menampilkan hasilnya ke layar. Kemudian yang terakhir untuk hasilnya, untuk menyimpan hasilnya itu menggunakan ini menggunakan yang ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu grayscale. Function ini di saat tombol grayscale push button 4 diklik oleh pengguna. Kemudian, kode ini memeriksa apakah gambar sudah dimuat. Jika belum, maka muncul kotak dialog peringatan dan program berhenti. Kemudian, gray, kode ini akan mengubah gambar berwarna RGB menjadi grayscale abu-abu menggunakan fungsi bawaan MATLAB. Kemudian kode ini dia memilih tempat gambar ditampilkan, yaitu akses keempat di GUI. Kemudian kode ini dia menampilkan gambar grayscale di area tersebut. Kemudian hardress gray ini agar bisa digunakan oleh proses selanjutnya seperti thresholding. Kemudian GUIDAT menyimpan seluruh data hardless terbaru agar tidak hilang saat tombol ditekan. Ke tahap thresholding. Pada baris 88 terdapat kode function pas button 5 callback. Pada kode ini dia berfungsi mendeklarasi callback yang akan dipanggil ketika tombol pas button ditekan. Lalu pada baris 89 kode if is file biasanya ini berfungsi sebagai pengecekan terhadap apakah terdapat file gray di dalam handless atau tidak. Kemudian ada erroring. Biasanya ini akan mengecek ketika kode yang kita buat error. Biasanya terdapat perintah lakukan grayscale terlebih dahulu. Kemudian ada kode threshold sama dengan 128. Ini merupakan nilai ambang batas yang ditentukan sebesar 128. Pada ambang batas ini, jika nilainya kurang dari 128, maka warnanya menjadi hitam atau 0, dan jika gambarnya berada di atas 128, warnanya menjadi putih atau 1. Kemudian pada baris 93 terdapat kode BW sama dengan handless gray atau threshold. Pada kode ini handless gray yang merupakan citra grayscale yang sudah disimpan akan mengoperasikan logika yang menghasilkan matriks biner dengan pixel terang atau gelap atau hitam dan putih. Kemudian pada kode access dan imshow ini merupakan pengaktifan akses kelima di GUI tempat citra yang akan ditampilkan. Pada issue itu dia menampilkan hasil threshold.
thresholding ke GUI. Setelah itu masuk pada kode ke-96, handless threshold. Handless threshold biasanya menyimpan hasil thresholding ke dalam struktur handless agar dapat digunakan oleh bagian GUI lainnya, misalnya untuk melakukan proses selanjutnya seperti eject detection atau perhitungan objek dan lain-lain. Yang terakhir ada GUI data. GUI data ini berfungsi sebagai menyimpan kembali perubahan pada handless agar tetap tersedia selama sesi GUI berlangsung. Jadi kesimpulannya, thresholding itu merupakan proses untuk mengubah gambar berwarna atau grayscale menjadi gambar biner atau hitam putih berdasarkan nilai ambang batas tertentunya. Filter selanjutnya yaitu posterize dengan baris ke-100 dengan kode function pass button 6 callback object event data handless. Kode ini merupakan tombol yang akan menghasilkan output dari akses filter posterize yang ditekan dalam aplikasi GUI, graphical user interface atau halaman layar pada MATLAB. Kemudian pada baris 101 yaitu if is file handless image, kemudian baris 102 error DLG dan keterangan gambar belum dimuat atau retro. Kode ini akan mengecek apakah file image sudah ada di dalam handless. Jika tidak ada gambar, maka akan muncul dialog error dengan pesan gambar belum dimuat. Lalu proses akan dihentikan atau dengan retro. Kemudian pada baris 104 di sini terdapat kode N sama dengan 4% level warna. Kode ini merupakan posterize yang menetapkan jumlah level warna N menjadi 4, artinya citra atau gambar yang dipilih akan dikurangi tingkat warnanya menjadi hanya 4 tingkat warna saja. Kemudian poster sama dengan floor double handless image atau 256 per N dikali 256 per N. Poster sama dengan integer atau poster. Kode ini merupakan konversi dan pengurangan level warna dari double handless image, mengubah tipe data gambar dari integer ke double agar bisa dihitung dengan pembagian dan pembulatan. Kemudian 256 per N menentukan besar rentang tiap level warna. Misalnya jika N sama dengan 4, maka tiap level berjarak 64 karena 256 dibagi 4 sama dengan 64, sehingga level warnanya akan menjadi 0, 64, 128, dan 192. Kemudian fungsi dari floor ini 256 per N kali 256 per N akan membulatkan ke bawah nilai setiap pixel ke level warna terdekat yang lebih rendah. Misalnya pixel bernilai 70 akan dibulatkan ke 64 dan pixel yang bernilai 250 akan dibulatkan ke 192. Kemudian untuk integer poster ini akan mengubah kembali hasil perhitungan ke format gambar dari 0 sampai dengan 255 agar bisa ditampilkan dengan imshow. Kemudian pada baris 107 dengan kode access handless access 6, fungsinya menentukan bahwa gambar akan ditampilkan di access 6 pada GUI. Kemudian imshow poster akan menampilkan gambar hasil dari posterize. Kemudian pada baris 109 yaitu dengan kode handless threshold sama dengan poster, fungsinya menyimpan hasil posterize ke dalam struktur handless dengan nama threshold. Pada baris 110 GUI data object handless digunakan untuk menyimpan kembali perubahan data ke GUI agar bisa diakses oleh fungsi lainnya, dan sehingga kita running maka akan muncul output dari median yang gambarnya terlihat lebih halus dan konvolusi benar jadi berwarna abu-abu dan grayscale terlihat lebih
kasar, dan thresholding gambarnya menjadi hitam putih. Yang terakhir adalah efek posterize, gambar warnanya terlihat lebih dikurangi dari warna aslinya.